Tindakan darurat psikiatri adalah serangkaian tindakan medis dan psikologis yang dilakukan secara cepat dan tepat untuk mengatasi kondisi kejiwaan akut yang mengancam keselamatan pasien. Menurut World Health Organization, berdasarkan data WHO, lebih dari 700.000 orang meninggal akibat bunuh diri setiap tahun. Di Indonesia, data dari Polri menunjukkan bahwa angka kematian akibat bunuh diri pada 2023 meningkat menjadi 1.350 kasus, dari 826 kasus pada tahun sebelumnya. Adapun tanda dan gejala resiko bunuh diri. Yang pertama, di mana dalam keadaan emosi seseorang nantinya akan merasakan perasaan sedih, marah, putus asa, dan tidak berdaya. Cara pencegahan bunuh diri: pertama, mengenal lebih dalam tentang masalah kesehatan mental. Kedua, hilangkan stigma negatif seputar gangguan jiwa. Adapun syarat verbal dan non-verbal dalam pencegahan risiko bunuh diri. Isyarat bunuh diri yang disampaikan secara verbal dapat diidentifikasi dengan ungkapan. Ungkapan tersebut menyampaikan tentang rencana bunuh diri seperti mengekspresikan dengan cara menulis di buku, diari atau media sosial dan berbicara tentang tema-tema ketidakberdayaan, hubungan yang tidak harmonis, ungkapan rasa bersalah, rasa malu yang kuat, merasa terjebak, tidak ada jalan. Isyarat bunuh diri yang disampaikan secara non-verbal adalah isyarat lanjutan. Verbal risiko bunuh diri sebagai sebuah komunikasi. Verbal risiko bunuh diri sebagai sebuah komunikasi untuk membutuhkan pertolongan dari orang sekitar sehingga penting untuk dilakukan. Pengembangan instrumen isyarat bunuh diri untuk mendeteksi risiko bunuh diri pada remaja. Macam-macam perilaku bunuh diri, yaitu isyarat bunuh diri, ancaman bunuh diri, percobaan bunuh diri. Tanda-tanda keinginan bunuh diri: mengurung diri, menjauh dari sosial, merasa putus asa akan hidup, sering cemas dan gelisah, kebencian pada diri sendiri, melampiaskan pada rokok, alkohol, dan nafsa. Macam-macam pencegahan resiko bunuh diri: pencegahan primer, pencegahan sekunder, pencegahan tersier. Hal-hal yang dapat kita lakukan dalam pencegahan bunuh diri. Peka melihat lingkungan sekitar kita yang mengalami perubahan perilaku, depresi, dan gangguan jiwa. Ada beberapa strategi pelaksanaan keperawatan psikiatri resiko bunuh diri yang perlu kita ketahui. Percakapan untuk melindungi pasien dari percobaan bunuh diri. 1. Mengidentifikasi benda-benda yang dapat membahayakan pasien. 2. Mengamankan benda-benda yang dapat membahayakan pasien. 3. Melakukan kontrak treatment. 4. Mengajarkan cara mengendalikan dorongan bunuh diri. 5. Melatih cara mengendalikan dorongan bunuh diri. SP2. Percakapan melindungi pasien dari isyarat bunuh diri. 1. Mengidentifikasi aspek positif pasien. 2. Mendorong pasien berpikir positif akan dirinya. 3. Mendorong pasien menghargai diri sendiri. SP3. Percakapan untuk meningkatkan harga diri pasien isyarat bunuh diri. 1. Mengidentifikasi pola coping yang bisa dilakukan pasien. 2. Menilai pola coping yang biasa dilakukan pasien. 3. Mengidentifikasi pola coping yang konstruktif. 4. Mendorong pasien memilih pola coping yang konstruktif. 5. Membimbing pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian. SP4. Percakapan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah pada pasien isyarat bunuh diri. 1. Membuat rencana masa depan yang realistis bersama pasien. 2. Mengidentifikasi cara mencapai rencana masa depan yang realistis. 3. Memberi dorongan pasien memasukkan kegiatan dalam rangka meraih masa depan yang realistis. Dengar cari informasi tentang keluhan yang dialami individu, hubungi pelayanan kesehatan yang mampu membantu dan mendukung. Jangan malu untuk minta pertolongan.